Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endri Sapudin, mahasiswa IAI Al-Aziz dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini akan menyampaikan atau membahas materi tentang tanakut dalam ilmu mantik sebagai bagian dari tugas kuliah saya yang diampu oleh dosen pengampu Muhammad Hasim Panirin, SPDI, MAPD. Baik, kita langsung bahas saja tentang materi tanakut dalam ilmu mantik. Pengertiannya adalah at-tanakudu ta'rifuhu wa ikhtilaful qadiyataini fil ijabi wa salbi. Ikhtilafan yaqtadi sidqa ihdahuma wa kadhiba ukhra. Nahwa adhahabu ma'tinun, adhahabu laisa bima'tinin. Contoh yang kedua adalah amiru adilun, amiru laisa biadilin. Ya, tanakut didefinisikan sebagai perbedaan antara dua qadliyah atau proposisi dalam perbedaan yang mengharuskan salah satu dari keduanya benar dan salah satu yang lainnya adalah salah. Contohnya adalah emas adalah logam, kemudian emas bukanlah logam. Ini adalah dua qadliyah, yang satu menyatakan kebenaran dan yang satu menyatakan bukan kebenaran atau salah. Yang kedua adalah amir adalah orang yang adil, kemudian amir bukanlah orang yang adil. Ini juga bisa dikatakan tanakut karena dua pernyataan ini pasti salah satu dari keduanya adalah benar atau salah satu dari keduanya itu salah. Jika pernyataan pertama itu benar, maka pernyataan yang kedua itu harus salah atau sebaliknya. Dan untuk syarat-syarat tanakut, ya, syarat-syarat terjadinya tanakut ada 8. Yang pertama, terdapat kesamaan dalam subjek. Contohnya adalah Ibrahim berdiri, Muhammad tidak berdiri. Ini adalah tidak bisa dikatakan tanakut karena mempunyai subjek yang berbeda. Yang pertama adalah Ibrahim, yang kedua adalah Muhammad. Maka untuk memenuhi syarat menjadi tanakut harus disamakan subjeknya, yaitu Ibrahim berdiri dan Ibrahim tidak berdiri. Dan untuk syarat yang kedua adalah kesamaan dalam predikat. Contoh, Mahmud rajin, Mahmud bukan orang yang alim. Ini adalah kedua predikat yang berbeda. Kedua pernyataan ini bisa dikatakan benar, ya, maka tidak memenuhi syarat sebagai tanakut. Seharusnya disamakan predikatnya, yaitu Mahmud rajin dan Mahmud tidak rajin. Syarat yang ketiga adalah kesamaan dalam waktu. Contohnya adalah Hasan bepergian kemarin, Hasan tidak bepergian hari ini. Ini tidak ada kesamaan dalam waktu, maka tidak bisa dikatakan sebagai tanakut. Yang seharusnya adalah Hasan pergi hari ini dan Hasan tidak pergi hari ini. Untuk syarat yang keempat, yaitu kesamaan dalam tempat. Contohnya, Usman duduk di pasar, Usman tidak duduk di rumah. Ini tidak bisa menjadi syarat tanakut karena perbedaan dalam tempat. Ya, seharusnya pernyataan yang benar adalah Usman duduk di pasar dan Usman tidak duduk di pasar. Syarat yang kelima adalah kesamaan dalam potensi dan aktualitas. Ini dikatakan al-quwwah wal fi'al. Jadi harus disamakan secara quwwah atau fi'il, ya, secara potensi atau aktualitas. Contohnya adalah anggur itu
menjadi cuka secara potensi atau secara fil quwwah. Yang kedua adalah anggur tidak menjadi cuka secara aktualitas atau fil fi'il. Nah, ini tidak memenuhi syarat sebagai tanakut karena tidak ada kesatuan fil fi'il atau fil quwwah. Ya, seharusnya pernyataan yang benar adalah disamakan qadiyatnya. Jika menjadi fil quwwah, maka anggur itu menjadi cuka secara potensi dan anggur itu tidak menjadi cuka secara potensi. Dan syarat yang keenam adalah harus ada kesatuan dalam bagian atau keseluruhan, ya, secara juz'i atau kulli, ya. Contohnya adalah tanaman hijau sebagian, tanaman tidak hijau seluruhnya. Nah, ini tidak ada kesatuan antara sebagian dan keseluruhan, yaitu tidak ada satuan dalam juz'i atau kuli. Seharusnya disamakan qadiyahnya. Contohnya adalah jika kesamaan secara juz'i, maka tanaman hijau sebagian dan tanaman tidak hijau sebagian. Kemudian syarat yang ketujuh adalah adanya kesamaan dalam syarat, ya. Contohnya adalah jika matahari tidak terbit, maka siang tidak ada. Pernyataan yang kedua adalah jika matahari tidak terbit, maka siang tidak ada. Nah, ini tidak ada kesamaan, ya, syaratnya, maka harus disamakan. Pernyataan yang benar adalah jika matahari terbit, maka siang ada. Jika matahari terbit, maka siang tidak ada. Yang kedelapan adalah kesamaan dalam sandaran atau hubungan, ya. Contohnya adalah Umar adalah ayah dari Qasim. Pernyataan yang kedua adalah Umar bukan ayah dari Hilal. Nah, ini tidak ada kesamaan dalam sandaran atau hubungan, ya. Ini bisa jadi kedua pernyataan ini adalah benar karena Umar adalah ayah dari Qasim, karena Umar emang bukan ayah dari Hilal. Yang pernyataan seharusnya disamakan sandarannya, yaitu Umar dari ayah dari Qasim, kemudian Umar bukan ayah dari Qasim. Syukron dan kasiron. Demikian yang bisa dibahas dalam tanakut dan syarat-syarat terjadinya tanakut. Ada walau yang ana wa yaqaduna walhamdulillahi rabbil alamin.